يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kedaulatan-Nya pada kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir di majelis ilmu, di majelis yang mulia ini. Setelah kita melaksanakan beberapa rangkaian ibadah dan setelah kita dibangkitkan daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan inilah nikmat yang paling utama, yaitu ketika Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melihat segarnya udara di pagi hari ini. Semoga ini menjadikan amalan ibadah kita yang akan senantiasa menjadi manfaat dan wasilah untuk rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan pada kita sekalian sebagai umatnya insyaallah. Semoga nanti dia yang mendapatkan syafaat bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan kajian pada pembahasan subuh hari ini, yang tentu ini merupakan bagian daripada kewajiban kita semuanya, yang membahas kita tentang setiap perkara yang berkaitan dengan sholat yang kita kerjakan, yang mudah-mudahan kita bisa memahami dan mendalami setiap apa yang kita baca dalam sholat dan termasuk gerakan-gerakan sholatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan", siapa orang yang menghendaki kebaikan kepadanya, maka yufaqihu fiddin, akan diberikan pemahaman terhadap agama. Jadi ketika seseorang yang menghendaki kebaikan dari kita, maka diberikan ke dalam dirinya ingin memahami agama, dan ini merupakan sesuatu fitrah daripada Allah yang disebutkan di dalam hadis tadi, yufaqihu, faqih dari kata fikih, fikih artinya itu memahami. Jadi tidak hanya sekedar mengetahui atau tahu, tetapi mesti paham. Sebab apa? Orang yang tahu belum tentu paham, tetapi kalau sudah paham, insya Allah dia tahu. Permasalahannya, kenapa kita belum bisa
sudah dibahas kita beberapa perkara yang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim yang ternyata para ulama kita berbeda pendapat di dalam membaca Bismillah ketika membaca Al-Fatihah, sehingga ada 3 di dalam membaca surah Al-Fatihah dan masing-masing memiliki landasan atau dalil yang sama. Sehingga tugas kita itu hanya memilih daripada mana yang mau dilaksanakan. Sebagaimana salah satunya ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa ketika membaca Al-Fatihah tidak disunahkan membaca Bismillah. Ini sebagaimana riwayat dari Imam Muslim yang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa kata yang lainnya memulai bacaan salatnya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ tidak disertakan Bismillah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i muridnya berpendapat tidak sepakat dengan gurunya. Kenapa? Ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah yang ketika beliau sholat, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, dengan Bismillahnya dijaharkan sama ketika sholat jahar. Dan juga ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga imam yang lain, termasuk Imam Al-Ghazali. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal lebih memilih Bismillahnya di Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin baru. Ini berarti ada 3. Sehingga bagi kita jika melihat atau menyaksikan ada imam atau sholat di belakang orang yang kadang-kadang tidak terdengar bacaan Bismillahnya, bisa jadi mengambil riwayat yang tadi. Tetapi kebanyakan kita adalah mengambil ketika sholatnya
bagian daripada ayatnya. Ini yang jelas dalam riwayat ini menjelaskan bahwa Nabi langsung menyebutkan berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Bismillah ini bagian daripada ayat Al-Fatihah. Makanya Imam Syafi'i memilih dalil yang ini bahwa Al-Fatihah atau Bismillah ini termasuk daripada surah Al-Fatihah. Maka menjadikan Bismillah itu kedudukannya sebagaimana Al-Fatihah daripada ayat-ayatnya selanjutnya. Ini disebutkan di riwayat Imam Ad-Darqutni yang membenarkan daripada predikat hadis ini. Imam Ad-Darqutni berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Bismillah ini bagian dari Al-Fatihah. Jadi kalau di sini saya hanya ingin meluruskan saja bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru kita, itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi ataupun tidak. Karena supaya tidak terjadi pertentangan. Jangan sampai yang benar jangan dibaca atau yang benar dipelankan, yang diperasakan itu salah. Ini bukan begitu. Hanya meluruskan saja bahwa apa yang kita laksanakan ini benar-benar berdasarkan apa yang dilaksanakan atau diperintahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam riwayat yang lain masih ada sahabat Abu Hurairah. Nah ternyata sholat ini lebih banyak diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah. Jadi yang kenapa beliau ini karena orang yang sahabat yang tidak pernah jauh daripada Nabi. Jadi setiap gerak-gerik Nabi beliau tahu, apalagi ketika sholat. 5 tahun tidak pernah jauh daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada gerakan dan juga bacaan sholat, beliau lebih banyak menceritakan hadis tentang Rasulullah ketika sholat. Nah, kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lain daripada Imam Hakim yang meriwayatkan, "Idza faragha min qira'ati ummil Qur'an." Jika seorang apabila telah selesai daripada membaca ummil Qur'an, artinya Al-Fatihah. Ternyata nama Al-Fatihah ini bisa ada beberapa nama. Bisa disebut Ummul Qur'an, Ummul Kitab, atau juga As-Sabah. Sebutan 7 ayat yang berulang-ulang yang dikatakan bacaan Fatihah selalu dibaca berulang-ulang. Nah, sementara dalam riwayat ini, jika seorang telah selesai daripada membaca Ummul Qur'an, rafa'a sawnahu wa qala amin, maka ucapkanlah amin. Amin ini pada perintahnya. Jika Rasulullah, jika seseorang sudah menyelesaikan, bahkan riwayat yang lebih jelas, idza qara'a imamun waladhdallin, jika imam membaca waladhdallin, maka qala amin wa
seandainya pun tidak mengucapkan amin, maka sholatnya tidak batal. Nah, bedanya di situ. Karena sebagian memberikan cara hukumnya seperti itu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari Fatihah dan hukumnya berarti hukum yang wajib dibaca. Tetapi kalau amin ini status hukumnya dalam sholat bukan termasuk hukum, bahkan sunnah hayat, sunnah bukan sunnah amalan yang seandainya tertinggal pun sholatnya tidak batal dan tidak mesti sujud sahwi. Kalau nggak amin nggak mesti sujud sahwi, tapi usahakan ini sunnah yang harus dibaca. Karena apa? Faedahnya besar. Dengan mengucapkan amin, amin yang panjang, ni yang juga panjang, ini menunjukkan suatu keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan setiap permintaan ataupun doa yang kita panjatkan. Nah, di dalam kemudian Rasulullah juga menjelaskan bagaimana ketika seseorang, nah ini salah satu perbedaan pendapat dalam para ulama. Ketika ada seorang yang datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Imam kepada Abdullah bin Amr Auf salah satu sahabat. Ja'a rajulun ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqala, ada seorang datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, inilah astati'u ahada min al-Quran sayyidan. Yang dia belum mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini belum banyak menghafal Al-Quran. Jadi dia datang kepada baginda Nabi dan mengatakan belum istilahnya bisa membaca Al-Quran ketika sholat. Mayujibuni kemudian minggu. Lalu apa yang harus aku ucapkan ketika sholat? Ini bagaimana kalau seorang yang belum bisa hafal Quran atau Al-Fatihah, bagaimana sholatnya? Kan Fatihah wajib, kan Fatihah hukum, tapi saya belum bisa. Kemudian Rasulullah memberikan solusi bagi orang yang tidak belum bisa menghafal pada sedikit dari Al-Quran. Kemudian seorang malam yang belum bisa baca Al-Fatihah atau belum hafal Al-Fatihah, ataupun seorang yang belum hafal daripada sedikit pun, maka ucapkan kata Rasulullah, qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa seseorang yang memang belum bisa hafal dari Al-Fatihah, dan ini dipakai hujah oleh Imam Syafi'i yang kita pakai. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, karena beliau berfatwa, kenapa Al-Fatihah tidak termasuk rukun? Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang tidak baca Al-Fatihah itu sholatnya sah. Tetap berdasarkan apa? Hadis yang ini. Ternyata Nabi tidak dulu baca Al-Fatihah. Maka menurut Imam Abu Hanifah, oh begitu Al-Fatihah tidak wajib. Nah, tetapi sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i menjelaskan ini hadis khusus bagi orang yang belum hafal Quran. Inilah yang ulama kita, ulama Syafi'i, orang yang belum hafal Al-Fatihah maka cukup membaca dari tasbih subhanallah
kalau Fatihah tidak rukun, artinya tidak mesti wajib dibaca. Ini hanya berbeda dengan masalah ini. Bukan berarti nggak boleh baca Fatihah, tetapi itu pilihan. Jadi boleh membaca apa saja yang tidak mampu. Tapi menurut pandangan Imam Syafi'i, seorang yang belum bisa Fatihah, dia boleh membaca Subhanallah walhamdulillah, tapi wajib belajar Al-Fatihah. Kalau tidak sah, seorang yang tidak ketika sholat tidak membaca Al-Fatihah. Ini salah satu dimensi keilmuan. Artinya bukan berarti kita menyalahkan yang lain, tetapi memang mereka memiliki ketentuan tersendiri dan sesuai dengan dalil yang mereka sampaikan. Jadi ternyata memahaminya tidak seperti mengambil satu kemudian menghilangkan yang lain, karena semuanya juga bisa dipertanggungjawabkan. Tinggal kita memilih yang mana sehingga ketika melaksanakan ibadah lebih bermakna. Yang berikutnya yang berkaitan masih ketika di dalam Al-Fatihah, karena ternyata ada sebagian ulama pun berbeda. Jadi apakah Fatihah itu wajib setiap rakaat? Jadi nanti kalau kita ada yang bertengkar berdebat masalah ini, sebenarnya tidak perlu berdebat, karena memang dari beberapa riwayat ada sebagian yang mengatakan Fatihah tidak wajib di setiap rakaat, cukup rakaat pertama dan kedua saja. Ada sebagian ulama termasuk Imam Malik berfatwa yang wajib itu rakaat pertama dan kedua. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, Fatihah itu rukun atau wajib dibaca setiap rakaat, baik salat yang 2 rakaat atau salat yang 4 rakaat, yang artinya seandainya rakaat ketiga tidak membaca Fatihah, maka salatnya batal walaupun baca Quran. Kalau ditanya logikanya, kan sama-sama Quran barang gitu. Kalau baca surah yang lain, kenapa Fatihah Quran? Surah yang lain juga Quran, tidak mencukupi. Memang di sini agak sulit kalau dengan logika. Kalau pakai logika kan ya Fatihah Al-Quran. Sementara surah Al-Baqarah boleh nggak diganti dengan Al-Baqarah lebih panjang? Ternyata dalam menentukan hukum nggak begitu. Jadi kalau kita umpamanya asal membaca Yasin aja, tapi Fatihah tidak, nggak sah sholatnya. Dalam penentuan hukum nggak bisa. Menurut kita maka Yasin lebih panjang Pak, sama-sama Al-Quran. Habis itu baca Allahu Akbar, langsung kita baca Yasin wallahu lagi innaka lamina mursalin ala siratal mustaqim. Fatihah tidak Pak. Maka status hukum sholatnya tidak sah. Dan bedanya begitu. Padahal secara logika kita, kalau menurut kita, kan surah Yasin lebih panjang dari Al-Quran, ya mestinya lebih baik kan? Tapi ternyata secara dalam menghukumi satu dalil, para ulama tidak begitu. Dan kita tidak bisa marah. Nah masalahnya kita tidak bisa mengira-ngira kalau urusan sholat. Ada perkara-perkara yang memang statusnya tidak bisa berkreasi. Jadi para ulama sudah memisah-pisah mana hukum yang qat'i itu nggak bisa dibolak-balik, nggak bisa diotak-atik. Ada hukum yang memang sifatnya bisa lebih mudah, istilahnya ininya diserahkan kepada kita. Makanya kalau dalam istilah, mohon maaf, istilah bid'ah itu kalau yang merubah status hukum yang qat'i seperti sholat. Sholat sudah nggak bisa dirubah, itu qat'i status hukumnya. Walaupun sholat
jumlah dan bacaan dan tapi kalau ini salawat dan sebagainya itu disesuaikan dengan. Cuma kalau ditanya Nabi pernah nggak baca Yasin malam Jumat? Nah bukan begitu. Nabi tiap malam bacanya gitu. Kalau kan imam malam Jumat. Sebab kata Rasulullah setiap orang yang baca Yasin fi kulli yaum, man qara Yasin fi kulli yaum, memang perintahnya begitu. Setiap malam perintahnya. Udah kan namun tiap malam pernah Yasin.
walaupun imam tiba-tiba ketika habis rakaat pertama lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian alam kaifa qala rabbuka bi'ashhad, imam boleh masih tahu subhanallah, maka jangan teruskan suratnya, ulang kepada Fatihah. Itu ketika kalau posisi masih berdiri. Tapi kalau imamnya udah sujud, kan nggak mungkin berdiri lagi. Jadi lanjutkan dulu. Nanti begitu selesai nambah satu rakaat. Kenapa? Karena yang tadi tidak dihitung satu rakaat. Jadi bukan jadi imam, bukan dibatalkan. Karena memang itu istilahnya sesuatu yang tertinggal. Jadi kalau dibatalkan, begitu sholat yang kedua lupa lagi, batalkan deh, rakaat kedua model sholat yang kedua lupa lagi, nanti dibatalkan. Kenapa? Contohnya begini, imam yang batal, dia mundur, kan yang mengganti meneruskan sholat imam, bukan bikin sholat yang baru. Jadi kalau imamnya batal, yang di belakang maju, nerusin imam yang tadi, bukan baru ganti imam lain dari sholat tadi. Jadi itu etika di dalam sholat. Jadi ibaratnya imam nggak perlu membatalkan sholatnya, karena ketika sudah berdiri tidak boleh membatalkan sholat. Kalau yang dibacanya terlewat rukun. Tapi kalau yang terlewat sunnah, umpamanya Allahu Akbar kabiran, yang tidak terlewat Allahu Akbar, kita langsung alhamdulillahirabbil alamin, lupa ini kita nggak baca, itu jangan berhenti Fatihah, nggak boleh balik lagi, karena ketika membaca rukun jangan diberhentikan. Waktu membaca kita sudah lewat, jadi nggak perlu diulang oleh kita kalau sudah lewat baca Al-Fatihah. Jadi bedanya di situ. Kenapa kita harus tahu mana rukun mana yang sunnah, supaya ketika sholat kita bingung ini tadi kelewat gimana, balik lagi apa enggak. Jadi kalau yang sunnah sudah kelewat tidak perlu diulang balik lagi, udah lanjutkan, nanti di akhir baru sujud sahwi. Tapi kalau yang rukun kelewat mesti diulang lagi, nanti di akhir sujud sahwi. Nggak bisa semuanya. Dan kalau tidak baca Fatihah, masa habis Fatihah langsung sendiri, kan? Ketika tidak baca Fatihah, berarti satu rakaat itu hilang, tidak sah semua satu rakaat. Ini nggak cukup habis Fatihah kemudian duduk, berarti yang satu rakaat semuanya hilang, diganti satu rakaat. Nah, kalau mengganti imam, lanjutkan program imam yang sudah. Ya jangan kalau imam udah dua rakaat batal, ganti imam baru ulang lagi, itu mengganti batal lagi, maka kesalahan. Jadi mengganti tinggal meneruskan yang dua rakaat, mestinya seperti itu. Jadi kalau yang tertinggal rukun harus diulang, kalau yang tertinggal sunnah tidak perlu balik lagi, termasuk tasawuf awal. Karena kalau jadi makmum umpama imam rakaat kedua, dia lupa langsung berdiri, makmum nggak usah subhanallah susah. Kalau dari peringatkan, kenapa? Karena imam sudah ada berdiri. Kalau dia turun lagi, nah ini yang nggak perlu, karena akan menambah rukunnya. Seolah-olah tadi, karena menurut pemahaman kita tasawuf awal itu adalah rukun sunnah. Nanti cukup di akhir sujud sahwi. Kecuali baru mau begini, baru ingat belum. Kalau baru harusnya kan ada awal, baru mau berdiri belum tegak lurus, maka duduk lagi tidak mengapa. Tapi kalau udah tegak lurus, udah berdiri, walaupun makmum mengingatkan subhanallah, lanjutkan saja. Bukan dikatakan imam dengan ada subhanallah, ayo terus bersalat, bukan.
disimpulkan. Baik, ya, mudah-mudahan pada seluruh hari ini kita bisa melaksanakan daripada apa yang disampaikan. Yang jelas memang di dalam pelaksanaan sholat ini, walaupun mungkin sebagian para ulama ada yang berbeda pendapat baik di dalam gerakan atau pembacaan, selama itu memang berdasarkan ada dasarnya, ada hukumnya, tentu kita bisa saling menghormati saja. Karena ternyata begitu kelasnya dalam masalah fikih dan cara pandang para ulama. Kalau kita nggak ikut mereka, mengikut siapa lagi? Sebab mohon maaf, ketika kita langsung melihat bagaimana kalau langsung hadis sudah ada, Quran sudah ada, langsung aja dari Quran dan hadis, insya Allah clear. Kita nggak nyampe ilmunya, Pak. Kalau tidak ada bahasan para ulama, yang Pak memperhatikan hadis kita Nabi, karena ada seolah-olah kok yang ini ngomong begini, yang ini begini. Kalau yang jangan jauh-jauh Bismillah saja. Ada hadis yang mengatakan Nabi di sini hadis ini baca Bismillah, di sini nggak baca Bismillah. Atau yang sini kok bacanya pelan. Bagi kita yang otaknya dangkal, ini sulit. Bagaimana menggabungkan hadis ini? Atau kadang-kadang di Quran menjelaskan begini, tapi di hadis begini, seolah-olah bertentangan. Itu seolah-olah bertentangan. Tapi bagi ulama yang cerdas, dia tahu bagaimana cara menghukumi satu dalil yang seolah-olah bertentangan. Satu dulu, satu enggak. Satu melakukan, satu enggak. Bagaimana caranya? Itulah tugasnya para ulama. Kita cuma hindari. Dan kalau sudah tahu, semua sudah menggunakan dasarnya, tinggal melaksanakan tanpa harus menyalahkan yang lain. Kan tidak perlu. Jadi sebagaimana tadi, ini kenapa dalam kita di dalam sholat ada sedikit perbedaan dalam melaksanakan sholat. Tinggal pilih saja mau ikuti yang mana. Yang jelas semuanya berdasarkan daripada hukum syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tambahan keluasan ilmu kita. Insyaallah, mudah-mudahan kita berdoa Allah semoga dengan hasanah ilmu luar biasanya yang diwariskan oleh para ulama, kita bisa menjalankan aktivitas ibadah dengan baik dan tentu kita menjadikan ibadah ini sebagai sarana untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa mawlana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana Amin.